kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kita semua sebagai umat yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat ajaran beliau dengan harapan kelak di yaumul qiyamah, insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan senantiasa kita selalu membaca salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini mendapat tugas dan amanah kultum zuhur dengan tema Kikir bin Bakhil, Bakhil bin Medit, Medit bin Korek. Nah loh, udah banyak itu kalimatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini kita senantiasa memberikan manfaat buat diri kita. Atau boleh jadi saat ini kita pun memberikan manfaat buat diri kita dan keluarga dan masyarakat kita. Dan kemungkinan juga masih banyak hal-hal yang kurang yang tentunya akan memberikan manfaat buat diri kita dan masyarakat kita. Karena kita berharap salah satu mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada manusia. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia terbaik dalam hidup dan kehidupan kita ini bukan suatu hal yang amat mudah. Tentunya kesemua itu perlu proses agar kita menjadi hamba Allah. Ketakwaan kita kepada Allah senantiasa meningkat, terlebih hablum minan nas kita senantiasa memberikan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Namun hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada terbelit di dalam jiwa dan diri kita sifat yang menggerogoti, salah satunya adalah kikir. Yang senantiasa tema ini memberikan ibrah dan pelajaran khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya buat hadirin jamaah yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman mereka-mereka yang senantiasa kikir bin medit, medit bin korek dalam kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam salah satu firman-Nya yang termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna allazina yabkhaluna bima atallahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan janganlah sekali-sekali seorang itu mengira harta karunia yang telah Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita ini dengan sebab kita pelit itu lebih baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk buat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta karunia yang Allah berikan kepada kita ketika dalam diri kita punya rasa pelit. Ini sebagai malapetaka dalam hidup dan kehidupan kita. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah warisan bumi dan langit ini. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kita perbuat. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tema ini terus kita berusaha
agar kita senantiasa terjauh, terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Karena ancamannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kalungkan dari api neraka apa yang sebab kita kikir dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi orientasinya adalah harta yang kita miliki. Dan kita berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa dermawan. Karena ada cerita yang mudah-mudahan sekali lagi menjadi pelajaran buat kita. Kedermawanan orang Majusi. Jadi ada Majusi, ada Samawi. Kalau Majusi itu yang menyembah berhala. Kalau Samawi agama yang dari langit, dari itu wahyu dari Allah. Ya termasuk adalah agama Islam. Di dalam suatu kisah ada seorang yang namanya wanita dari golongan Al-Alawiyah. Golongan Al-Alawiyah ini termasuk Ahlul Bait dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu wanita ini mengasingkan diri karena ditinggal wafat oleh suaminya, dan ia telah mengurus beberapa putra dan putrinya agar jangan sampai dicemohi oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, dengan tidak suka dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengasingkan diri bersama putra dan putrinya. Sampailah ia di tempat suatu desa, ada masjid. Akhirnya dia mencoba untuk istirahat di situ. Karena perbekalan wanita tersebut Al-Alawiyah daripada Ahlul Bait, ia mencoba untuk minta pertolongan. Akhirnya ia bertemulah dengan orang-orang yang dianggap mampu, dan dia termasuk di situ lingkungan adalah pejabat. Akhirnya dia menceritakan, saya ini wanita asing, bersama putra dan putri saya berada di masjid. Saya minta bantuan untuk makan pada hari ini. Ternyata hadirin wal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pemuka agama tersebut, orang yang pemuka dan juga punya kekuasaan dalam tempat tersebut, itu mengabaikan masa bodoh dengan wanita tersebut. Akhirnya wanita Al-Alawiyah tersebut, golongan daripada Ahlul Bait, yang mencoba mencari kembali. Akhirnya bertemulah orang Majusi. Ketika bertemu dengan orang Majusi, dia menampir di rumah orang Majusi. Apa kata orang Majusi? Silakan ibu masuk ke dalam rumah. Disambut dengan dua belah tangan yang terbuka. Ketika itu diceritakan, adakah selain ibu? Ada, putra putri saya di masjid. Akhirnya orang Majusi tersebut menyuruh istrinya panggil putra dan putrinya untuk diajak ke Majusi. Diurus itu. Diurus orang-orang Majusi, diterima orang Alawiyah tersebut, diurus makannya dan sebagainya. Akhirnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang awalnya tadi tidak memberikan, dia bermimpi. Bermimpi berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah memberikan suatu jaminan, mereka yang senantiasa sedekah, aku siapkan gedung yang indah dan sangat luar biasa keindahannya. Seorang tokoh pemuka itu berkata, ya Rasulullah, saya ini orang Islam dan bertauhid. Ya betul. Tapi mana bukti kamu? Ketika datang seorang wanita Ahlul Bait dari keturunanku, kamu tidak memberikan sama sekali. Akhirnya dalam mimpi tersebut, pemuka agama itu terbangun. Ia sedih. Akhirnya dia mencoba mencari wanita Al-Alawiyah tersebut. Akhirnya bertemulah wanita tersebut yang sudah ada dipegang oleh orang Majusi. Berbagai cara itu pemuka agama, berbagai cara itu tokoh orang yang kaya di situ memberikan agar wanita Al-Alawiyah itu dipegang dengan dia. Saya yang ngurus. Apa kata orang Majusi? Tidak. Dengan kehadiran wanita Al-Alawiyah, keluarga saya berkah. Keluarga saya terus banyak kebaikan-kebaikan. Pada saat saya mengurus wanita Al-Alawiyah beserta putra dan putrinya.
Lagi-lagi hadirin jamaah rahimakumullah, itu pemuka agama semua kemampuan ia keluarkan, mengeluarkan uang begitu banyak agar wanita al-alwi tersebut bisa diambil dan urus. Akhirnya tidak, saat di pojokin itu Al-Majusi akhirnya berkata, wahai bapak, ketika anda bermimpi, aku pun bermimpi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa aku dan keluargaku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah anda yang telah mengurus Al-Alawiyah? Betul wahai Rasulullah. Setelah dia bersadat, ini rumah yang indah dari hasil kamu dermawan kepada Al-Alawiyah akan aku berikan kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah bisa menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Terkadang memang di lingkungan kita ada orang yang mungkin meminta, ada orang yang mungkin berharap, kita nggak tahu, mungkin saja orang itu sedang menguji kita. Ada ucapan yang baik, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik dengan kalimat maaf. Jangan sampai kita membentak. Kita nggak tahu, bisa saja yang datang di hadapan kita utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji daripada keimanan dan kedermawan kita. Seperti itu, tokoh punya kemampuan, didatengin seorang wanita, dia tidak memberikan, ternyata itu ahli bait. Akhirnya dia taubat dan taubatan nasuha. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kultum yang singkat tentang makna daripada kikir bin Dahil. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat kikir dan senantiasa dermawan. Keberkahan kita insya Allah akan Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Adanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.